Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman, pensiunan, adik-adik. Jumpa lagi kita, sudah 2 minggu rasanya saya tidak upload video. Hari ini tanggal 13 Maret 2022, hari Minggu malam, jam 7:05 waktu Indonesia Barat. Jadi dalam suasana Ukraina, saya memprioritaskan transaksi hari-hari dulu. Jadi baru saat ini membuat tayangan lagi. Judulnya kali ini adalah TLKM, Telkom, masih uptrend. Jadi pada 6 bulan yang lalu, itu tayangan terakhir saya mengenai Telkom. Ini dia, judulnya adalah Kejutan Telkom, Sinyal Jangka Panjang. Itu judulnya. Pertengahan September waktu itu. Waktu itu saya sampaikan bahwa saya merasa akan ada kenaikan ekstrim dari Telkom, tapi ekstrimnya itu belum muncul. Itu yang saya sampaikan di postingan saat itu seperti ini. Nah, tapi saya melihat sudah ada gejala untuk uptrend ke depan. Lalu ternyata memang waktu saya up itu tanggal 17 September ya, tahun lalu 2021, ini tanggalnya. Waktu itu harga sekitar 3.500-an. Jadi di sini kira-kira. Nah, sejak saat itu Telkom terus uptrend sampai kemarin. Jadi kalau kita lihat ini dengan grafik mingguan, ya, satu candle 1 minggu kelihatan uptrendnya. Sejak September 2021 terus uptrend dengan kuat. Asing juga kelihatan di bawah ini naik terus. Sehingga harga sudah naik lebih dari 30% dalam 6 bulan terakhir. Lumayan. Bagus ya, bukan lumayan lagi. 6 bulan 30% ya. Lalu, ya saya simpan saja TLKM. Jadi waktu itu saya sampaikan bulan September itu tadinya saya mau jual, tapi setelah saya baca, saya review, saya memutuskan malah untuk menambah. Jadi setelah tayangan tersebut, saya malah menambah Telkom. Hasilnya lumayan. Tapi waktu masuk dalam suasana Ukraina, kira-kira 2 minggu yang lalu, saya menjual sekitar kurang lebih separuh ya, 40% atau separuh dari saham saya menjadi cash. Itu memang prosedur saya pribadi, prosedur standar saya, kalau menghadapi suasana yang saya tidak jelas, tidak paham. Jadi karena Ukraina suasana yang dramatis, saya tidak paham, maka setelah cukup menunggu, akhirnya saya putuskan menjual kurang lebih 40% ya, termasuk sebagian besar dari Telkom, saya jual setelah itu. Nah, kemudian saya menunggu, lalu karena itu mulai komoditi mulai naik. Dalam suasana seperti itu memang yang paling akan naik adalah komoditi. Jadi saya kemudian setelah menunggu, saya masuk ke komoditi. Ya, ada Antam, ada Inco, ada Tins, dan lain-lain. BRMS juga. BRMS memang saya punya terus ya. Lalu saya ikuti komoditi,
Tapi akhirnya komoditi saya jual pada tanggal 9 kalau tidak salah. 9 atau 8, nanti saya jelaskan. Kenapa saya jual? Karena ada berita mengenai perubahan suasana terhadap perang. Yang pertama, salah satunya ya, adalah berita bahwa NATO menolak no-fly zone. Artinya NATO tidak mau terlibat perang secara langsung. Ini saya kira pernyataan ini segera merubah suasana dari perang Ukraina dengan Rusia dengan Ukraina. Kemudian juga ada berita bahwa Perdana Menteri Israel itu ke Moskow. Ya, Moskow kurang lebih 3 jam ketemu Putin. Kemudian dari Moskow juga ke negara-negara Eropa. Jadi saya menduga ada satu perubahan suasana. Karena itu saya memutuskan segera menjual komoditi tanggal 8 ini. Tanggal 8 Maret, saya minta dijual semua saham. Ini di salah satu akun. Pada dasarnya memang semua komoditi saya jual. Tanggal 8 Maret, karena saya mulai khawatir ada perubahan suasana. Mumpung komoditi masih bagus, harganya saya jual saja. Lalu apa yang terjadi? Pada tanggal 9, besoknya, ternyata harga saham komoditi langsung jatuh. TINS jatuh 5%, BRMS jatuh, ARB ya, auto reject bawah, hampir 7%, Antam juga demikian, 6,7%, dan lain-lain. Jadi, bersyukur juga saya sudah jual semua komoditas pada tanggal 8, tanggal 9 jatuh. Kemudian tanggal 9 itu juga saya putuskan uang dari penjualan komoditi ini, saham-saham komoditi, semua dibelikan Telkom. Ini dia, tanggal 9 Maret, saya minta cash yang ada dibelikan Telkom langsung. Sehingga saya peroleh Telkom ada yang 4.460 sebetulnya. Ini salah ketik ya, ini di bawah dikoreksi. Saya beli di 4.460, 471 lot, plus beli lagi 400 lot. Ya, di 4.460 juga. Jadi hari itu saya membeli 871 lot, dan saya plus saya masih ada sisa dari yang lama, tapi tidak banyak. Itu tanggal 9. Jadi kalau dilihat di grafik, tanggal 9 itu adalah di sini. Ya, saya memutuskan membeli di sini nih. Di candle merah yang kedua ini. Sebelum yang hijau ini, di sini. Nah, ini ya, ini tanggal 9. Hari itu harga bergerak antara 4.420 sampai 4.620. Saya membeli di 4.460. Lalu apa yang terjadi di hari berikutnya, itu di tanggal 10. Sebentar ya. Jadi kenapa saya putuskan untuk membeli di 4.460 ini? Alasannya adalah karena saya melihat bahwa grafiknya, kalau kita lihat ini ya, sorry, ini dia. Ini sudah mentok ke MA20 dari kurva harian. Ya, mentok 20. Saya lihat volumenya aktif, sedangkan MA20-nya kelihatan uptrend. Jadi saya merasa MA20-nya ini kuat, didukung oleh volume yang dinamis, dan didukung juga oleh pembelian asing meningkat terus. Net buy terus. Jadi saya putuskan membeli di sini, berharap ya garis merah ini kuat, dan saya beli cukup besar, karena kalau 871 lot itu kira-kira mungkin 0,5 miliar ya,
400 juta barangkali ya. Ya kurang lebih. Ya. Mungkin hampir setengah miliar, hampir 500 juta. Kemudian saya lihat juga kurva mingguan ini sebentar ya, ini mingguannya, weekly. Kelihatan bahwa weekly itu uptrend dengan kuat, dan pada di sini ya, ini dia, itu kelihatan ditahan oleh garis biru tengkan ini, dan saya kira ini juga kuat. Demikianlah saya putuskan untuk membeli di 4.550. Lalu apa terjadi besoknya, tanggal 10? Tanggal 10 ternyata harga turun dulu ke 4.410. Ini dia. Ya. Saya waktu itu berniat tambah, tapi saya pikir sudah kebanyakan porsinya Telkom, saya perlu juga di tempat yang lain. Jadi saya tidak tambah lagi. Ternyata emang harga hari itu naik. Ya. Akhirnya pada saat penutupan itu naik sampai ini 4.000 sampai 4.000, saya kira 4.490 ya, walaupun pernah mencapai 4.500. Tutupnya di 4.490. Nah, sebetulnya karena saya tidak tahu bakal ke 4.590. Jadi naiknya sampai ke 4.590. Kalau sebentar saya periksa dulu. Ya betul, ini sore hari tutup pada 4.590. Tapi ini harga sore hari waktu penutupan. Saya tidak tahu akan sampai segini. Jadi pada melihat gerakan hari itu, saya meminta supaya Telkom dijual di satu akun ya, satu akun yang isinya 471 lot ya. Saya minta semua dijual di 4.550. Itu hampir jam 3 sore, sudah sore. Karena saya lihat situasinya sudah tertahan, pikiran saya 4.550. Ini mungkin jam Bali ya. Jadi jam Jakarta ini masih 13.51 ya, hampir jam 2. Ternyata setelah agak sore, ya, hampir sejam kemudian, sudah hampir penutupan, saya lihat sudah tertahan harga. Akhirnya saya minta diganti, dijual saja semua langsung pada harga saat itu. Maka saya terjualah pada harga 4.530, 471 lot. Jadi saya beli 4.460, dijual di harga 4.530, 70 perak. Ya. 70 perak itu sebetulnya kurang dari 2% ya, kurang bagus. Tapi karena saya menjual hanya sebagian, ya, masih ada lagi ya, sisanya. Jadi ini saya jual saja dulu, toh saya masih punya kalau nanti naik lagi. Tapi ternyata, dengan saya jual ini, maka saya pikir saya masuk kepada situasi oke-oke. Oke-oke artinya naik pun oke, naik lagi pun oke, karena saya masih punya barang lumayan banyak. Turun pun oke, karena saya sudah ambil untung dan saya punya cash untuk mengambil lagi di bawah. Karena saya memang yakin Telkom masih uptrend saat itu ya. Jadi saya jual sebagian supaya saya masuk pada situasi oke-oke. Naik oke, turun pun oke. Demikian. Ternyata Telkom pada saat penutupan naik menjadi 4.590. Ya, sayang juga ya, tidak. Tapi ya begitulah saham. Saya tidak akan tahu bahwa akan 4.590 dan itu sudah penutupan. Tak apa. Kemudian saya lihat ternyata asing masuk lumayan besar,
148 miliar. Jadi sore itu memang sore yang kuat bagi Telkom, TLKM. Sehingga kita lihat di sini dia naik lagi hijau untuk minggu ini. Kemarin ya. Kemarin naik dan sudah hampir mendekati batas Bollinger yang kuning ini, batas atas Bollinger. Nah, kalau ini karena ini kurva mingguan, sebetulnya susah menembus ke atas garis kuning ini, kurva kuning ini. Susah. Tetapi ada yang menarik, yaitu volume pada minggu ini, minggu kemarin ini, relatif besar dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Ini kan naiknya sejak bulan September ya, ini bulan 9, naik terus, tapi volumenya sebesar ini itu jarang, cuma ada di sini dan di sini. Jadi jelas menunjukkan minat yang kuat. Asing juga masuk. Jadi ini ada dua dilema. Kalau kita anggap dia akan naik lagi, karena volumenya besar, tetapi di sini sudah ditahan oleh garis kuning. Ya, garis kuning ini cukup kuat. Jadi situasinya menarik. Ada kemungkinan akan koreksi dulu, mencoba naik ke atas, ya kemudian koreksi dulu. Tapi uptrendnya tetap. Ya, apalagi dengan volume seperti ini, saya kira uptrend tetap. Jadi bagi saya ini suasana yang menarik. Kembali saya sudah pada posisi oke-oke. Artinya kalau besok, ya Senin atau Selasa, ini naik menembus kuning dengan cukup tajam, ya mungkin saya akan jual dulu lagi sebagian. Tapi kalau dia koreksi, saya akan beli lagi karena saya baru saja menjual. Karena saya tetap yakin bahwa Telkom masih uptrend. Tapi konsolidasi sesaat bisa saja. Istirahat dulu. Jadi ini volume ini ya, ini kelihatan dinamis sekali. Jadi demikian cerita saya tentang Telkom. Minggu depan akan sangat menarik. Apakah saya akan menambah atau menjual, akan lihat perkembangan nanti. Ya, saya harus waspada kalau tembus ke atas, mungkin saya jual dulu sebagian lagi. Tapi akan saya lihat juga bid overnya dan volumenya yang masuk nanti besok atau lusa ini. Apakah memang seperti minggu kemarin menunjukkan volume yang besar, atau jangan-jangan ini budget sudah habis di sini, ya sehingga akan konsolidasi. Menarik sekali. Saya kira Telkom ada pada suasana yang baik, dan saya kira ada pengaruh dari suasana Eropa dan Amerika yang akan cukup terganggu dalam menghadapi sanksi dengan memberikan sanksi kepada Rusia. Akan ada suasana gangguan pada ekonomi baik terhadap Rusia sendiri maupun juga terhadap Amerika dan Eropa. Jadi siapa tahulah itu berarti uang mengalir ke Indonesia ya, karena daerah barat sedang heboh, siapa tahu. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman, ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual Telkom, TLKM, juga ini hanya sharing dari saya, berbagi pemikiran dan menyampaikan apa yang saya lakukan. Saya harap ini bisa menjadi contoh atau menjadi inspirasi atau bertukar pengalaman dengan teman-teman dalam menghadapi situasi-situasi di bursa saham. Cara yang saya pakai sederhana saja sehingga saya harap mudah dipahami. Demikian, sehat selalu, salam.